know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump. Morning Cikis. Wah, gak kerasa nih, kita udah hari Minggu lagi ya. Kita kan mau mulai ibadah, udah pada siap belum? Tapi ngomong-ngomong, kok Lasa sendiri ya? Harusnya kan berdua sama Lasa Arif. Kita panggil dulu ya Lasa Arif yuk. Lasa Arif, Lasa Arif, surprise. Ada apa nih? Selamat Hari Ayah. Aduh, so sweet, thank you anakku sayang. Yang paling gede? Iya, Dan. Yang paling gede bukan. Selamat Hari Ayah, Lasa Ben. Terima kasih Lasa Arif. Aduh, Lasa kaget. Seru banget ya. Hari ini ternyata hari ayah. Hari ini Hari Ayah. Oh, nanti Cikis juga harus bilang loh sama bapaknya ya. Selamat hari ayah. Oke, Lasa ya. Udah pada siap nih. Kayaknya bisa diajak ibadah ya Lasa Arif. Iya, sekalian ikut aja ya. Tapi itu kuenya Dimakan dulu. Kita taruh dulu. Aja makan kue dulu. Ya. Oke. Kita udah siap buat ibadah. Yuk, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya Lasa. Iya, kita doa dulu ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hari Minggu lagi. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini hari Ayah dan kami bisa merayakan bersama keluarga, sama-sama dengan Papa kami juga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, enaknya ngapain nih Klausen? Oh, enaknya nyanyi dong, kan kita ibadah masa nggak nyanyi. Waduh, tapi kan hari ini kan hari Ayah ya? Oh iya, kalau hari ayah berarti Tuhan Yesus pasti sayang sama Papa. Waduh, lo kok sayangnya sama Papa aja dong? Kan hari ayah. Gak bisa gitu, mau hari apapun Yesus sayang semua. Sayang semua. Semua, bukan cuma Papa, tapi juga sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik juga. Oh iya, benar-benar. Kalau gitu kita Yuk. nyanyi bareng-bareng yuk. Kita nyanyi ya sama-sama ya. Yesus sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Aduh, tuh kan Yesus sayang Apa? Oh, bukan, Yesus sayang semua. Sayang semua ya? Resep ya. Oh iya benar. Yesus sayang semua, mau hari ayah, mau hari anak, mau hari ibu, semuanya Yesus sayang. semua Tuhan sayang. Tapi sayangnya kayak gimana sih? Sayangnya gimana? Ini ada lagunya nih. Nah, ada lagunya. Sayang itu kasih kan? Iya. Kasih itu sabar. Sabar. Kasih itu tidak suka marah-marah. Tidak suka marah-marah. Kayak Jojo suka marah-marah. Oh, terus sayang pada teman seperti kasih Kasih Yesus.
Nah, Jikis tahu nggak lagunya? Tahu nggak? Judulnya apa coba? KASIH. Betul. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama. KASIH. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Tapi kan Papa suka marah-marah. Katanya kalau mama nggak boleh ini, nggak boleh marah-marah. Iya, kata lagunya tadi nggak boleh marah-marah kalau mengasihi. Ayo. Theo, Papa memang marah sama kamu. Tapi kamu tahu kalau Papa marah, pasti kamu salah kan? Pasti kamu nakal kan? Nah, Iya, nakal ya. Papa marah itu karena sayang sama Theo. Sama seperti Papa kalian di rumah juga pasti marah karena sayang sama kalian. Jadi justru marah bukan karena nggak sayang ya? Iya, karena sayang. supaya Theo bisa jadi anak baik, bisa jadi anak Tuhan ya, penurut, penyayang. Ya, Papa harus marah. Kalau Papa nggak marah, Theo-nya jadi anak nakal, mau? Enggak. Oke. Nah, oke, kita sekarang nyanyi deh ya buat papa kita masing-masing. Nanti Theo sama Jojo juga nyanyi buat papa, bilang terima kasih. Kalau misalnya Jikis ada papanya di rumah, boleh diajak untuk nyanyi bareng, atau nanti abis ibadah ini boleh bilang terima kasih sama papa. Dipeluk papanya. Dipeluk papanya. Terima kasih. Oke. Sayang, teman adik sekalian. Kita sekarang nyanyi sama-sama. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih bukan cuma untuk papa, tapi juga untuk mama. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur
pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa, Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Halo G-Kids, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Ketemu lagi nih sama Lausa Philip. Hari ini Lausa pengen ajak kita buat sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Nah G-Kids, sebelumnya Lausa pengen ajak kita untuk sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun pagi dengan kekuatan yang baru. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, Roh Kudus yang berkati hati kami, agar kami semua bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih lagi, kami rindu supaya firman Tuhan ini bisa tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini yang siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Nah, G-Kids, Lausa pengen nyapa kita semua nih pagi hari ini. Gimana kabarnya semuanya yang di rumah? Wah, semoga sehat-sehat ya. Kayaknya ada yang bentar lagi libur nih. Atau jangan-jangan udah libur. Waduh, akhirnya ya semester ini selesai, sudah mau beres. Dan sebentar lagi G-Kids memasuki masa-masa liburan. Nah, pagi ini kita bersyukur kita bisa sama-sama kembali berkumpul, mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba deh, Lausa pengen tanya nih satu pertanyaan sama G-Kids semua di rumah. Bulan ini kita lagi belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Bulan ini kita lagi belajar apa? Lagi belajar tentang My Bible and I. Nah, kalau minggu-minggu lalu kita udah belajar tentang berharganya Alkitab, tentang bagaimana kita taat, takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menghormati dan taat kepada orang tua kita. Nah, pagi ini Lausa mau ajak kita buat buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Amsal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Yuk dibuka yuk Alkitabnya. Cuma 2 ayat, Lausa mau ajak kita buat baca sama-sama. Yuk, Amsal 1 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama ya G-Kids. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, G-Kids, kalau ngomong soal taat sama orang tua, tentang takut akan orang tua, hormat akan orang tua, Lausa mau tanya nih, susah nggak sih buat nurut sama orang tua? Ayo, mungkin di kiri kanannya ada papa mama juga nih yang lagi nemenin G-Kids ibadah. Nah, Lausa jadi inget nih pengalaman Lausa dulu. Wah, kalau diingat-ingat, Lausa tuh kayaknya termasuk anak yang
bandel untuk dengerin kata mama papa gitu. Dalam arti ya kadang Lause suka nggak mau nurut ketika dikasih tahu, Philip nggak boleh pulang malam-malam ya, atau nggak, Philip kalau misalkan sekolah nanti langsung pulang. Nah kadang atau hal-hal yang lain yang diingetin sama Lause, tapi kadang Lause nggak mau, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah Lause inget pengalaman-pengalaman itu. Nah hari ini Lause pengen ajak kita buat sama-sama belajar dari Amsal 1 ayat 8 dan 9 ini. Nah J-Kids, tahu nggak sih Amsal ini nih, ini kan yang tulis Raja Salomo nih. Nah Raja Salomo itu lagi ngajarin apa sih sebenarnya di Amsal ini? Nah kalau J-Kids baca nih ya Amsal ini banyak banget ngajarin kita tentang bagaimana sih kehidupan yang berhikmat, kehidupan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, kalau J-Kids lihat di ayat sebelumnya nih, di ayat ke-7, di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi sebenarnya memang kayak tadi Lause bilang, Amsal ini banyak banget ngajarin kita tentang hikmat. Nah, di awal Raja Salomo itu bilang kalau takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Nah, tapi nggak sampai situ. Setelah Raja Salomo bilang, kalau mau dapat hikmat, kalau mau banyak pengetahuan, harus takut akan Tuhan loh. Nah, ada nomor 2-nya J-Kids yang nggak kalah penting, yang Raja Salomo sampaikan di ayat setelahnya, yaitu di ayat yang ke-8 yang kita baca barusan. Kalau Raja Salomo bilang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, kenapa? Ada di ayat ke-9 alasannya. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, artinya apa sih, J-Kids? Artinya itu gini. Jadi, kalau di ayat ini dibilang sebuah karangan bunga yang indah di kepala dan kalung bagi lehermu, itu tuh seperti sesuatu yang berharga yang dikenakan oleh orang-orang pada saat itu. Dan bayangin deh gini, kalau misalkan J-Kids ngeliat di zaman-zaman dahulu raja itu biasa pakai mahkota, udah gitu kayak orang-orang yang kayaknya katakanlah punya harta banyak, memakai kalung yang rame di kalungnya. Nah, perlambangan itu digunakan di sini sebagai suatu hal yang menyatakan bahwa orang ini tuh seseorang yang berpengetahuan, berhikmat, dan patut dipandang. Nah, di sini itu diibaratkan ketika kita taat sama orang tua kita, tidak menyia-nyiakan ajaran ayah ibu kita, itu ibarat orang yang memakai karangan bunga di kepalanya dan suatu kalung di lehernya. Jadi ketika orang melihat kita itu diibaratkan seperti orang-orang yang, wah ini orang yang berhikmat nih, orang yang berpengetahuan, karena orang itu orang yang taat kepada orang tuanya. Nah, J-Kids mungkin sekarang bingung, apa hubungannya Lause taat sama orang tua, terus saya jadi berpengetahuan, jadi berhikmat? Nah, ada hubungannya J-Kids. Kenapa? Karena gini J-Kids, ketika kita bicara tentang taat sama orang tua, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita loh untuk taat sama orang tua dari zaman dulu banget. Nah, coba deh J-Kids inget-inget salah satu perintah Tuhan di 10 hukum Taurat. Ayo, perintah keberapa? Ayo. Perintah ke-5. Di situ dibilang untuk kita taat sama orang tua kita. Jadi sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Musa, awal-awal perjanjian lama, itu memang perintah ini sudah ada. Dan Tuhan Yesus ingin setiap orang-orang muda bisa taat sama orang tuanya. Nah, tidak hanya itu J-Kids.
Kalau kita lihat di Perjanjian Baru pun Tuhan Yesus juga ngajarin melalui Rasul Paulus. Nah, langsung pengen aja kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-1 dan ke-3. Ayo, kita buka bareng-bareng Alkitabnya. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, ini juga jadi alasan kenapa kita perlu taat dan hormat kepada orang tua. Coba, udah ketemu belum, Jikids? Langsung aja kita baca sama-sama lagi ya, karena ini cuma 3 ayat. Kita baca dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Perhatikan nih Jikids, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah Jikids, ini loh salah satu alasan lagi kenapa kita perlu belajar taat dan hormat sama orang tua kita. Di sini ada sebuah berkat yang Tuhan janjikan kepada kita anak-anaknya ketika kita belajar taat sama orang tua kita, yaitu berkat yang untuk kita berbahagia, punya suatu sukacita di dalam hidup, dan berkat panjang umur. Nah, Jikids, siapa sih yang gak pengen kita semua ketika hidup itu bahagia, udah gitu selalu sehat sampai bisa panjang umur. Nah, Lauso juga pengen, dan Lauso yakin Jikids di rumah juga pasti pengen kan. Nah, disinilah ada satu berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap kita anak-anaknya. Ketika kita sadar bahwa ini adalah suatu perintah yang Tuhan berikan, kita pun ingat bahwa perintah ini pun Tuhan janjikan sebuah berkat bagi kita yang mau belajar taat dan hormat kepada orang tua. Tuhan berjanji kita akan diberikan kebahagiaan, diberikan umur yang panjang untuk kita anak-anaknya. Dan gak hanya itu Jikids, kalau Jikids ingat juga, mungkin Jikids pernah dengar ini adalah suatu kalimat ya, suatu istilah yang Lauso juga ingat sampai hari ini. Mungkin Jikids ada yang pernah dengar atau belum pernah dengar nih istilah ini. Orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Maksudnya apa sih Lose? Nah gini Jikids, kalau kita ngomong tentang takut akan Tuhan, kita ngomong tentang taat akan Tuhan. Nah pertanyaannya, yakin kita bisa takut akan Tuhan? Yakin kita bisa taat sama Tuhan kalau kita nggak taat sama orang tua kita? Nah bener nggak sih kalau kita taat sama kalau kita nggak bisa taat sama yang kelihatan, bagaimana kita bisa taat sama yang tidak kelihatan? Nah, pagi hari ini lalu semua aja kita buat sama-sama yuk kita renungin bagian firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan ini bilang bahwa takut akan Tuhan, takut akan orang tua itu merupakan suatu perintah yang memang sudah Tuhan nyatakan sejak awal zaman Perjanjian Lama. Dan hingga hari ini pun perintah itu tetap berlaku. Kenapa? Karena ini memang suatu perintah yang Tuhan ingin kita sama-sama lakukan sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita bisa belajar taat sama otoritas orang tua kita yang ada di rumah. Walaupun mungkin kita merasa begini, aduh orang tua saya mah kayaknya gak bisa dipercaya, atau orang tua saya kayaknya susah buat dipegang kata-katanya, dan berbagai macam alasan lainnya yang Lauso yakin Jikids juga sedang mikirin sekarang. Tapi poinnya adalah seperti ini Jikids, ketika kita bisa belajar taat kepada orang tua kita, kita pun sedang belajar untuk taat sama Tuhan, karena kita menaati perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Terlepas dari ketidaksempurnaan orang tua kita, terlepas dari kekurangan yang orang tua kita miliki, tetapi firman Tuhan hari ini bilang kalau
kita sebagai anak-anak Tuhan perlu sadar bahwa Tuhan ingin kita menghormati mereka. Tuhan ingin kita mentaati mereka. Dan lebih daripada itu, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita taat kepada orang tua. Nah, G-Kids, Lause pengen ajak kita untuk nonton satu buah video nih. Video yang Lause harap jadi sebuah reminder juga buat kita semua. Ya, kita nonton sama-sama dulu ya videonya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ Nah, G-Kids, gimana? Di video tadi mungkin G-Kids ada yang udah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat. Nah, video tadi itu Lause pengen ajak kita sama-sama lihat, karena menunjukkan bagaimana kita yang mungkin saat ini ada di posisi yang sama. Kita merasa, aduh orang tua saya mah nggak banyak kurang, susah, pokoknya nggak bener lah. Saya mah susah mau dengerin mereka. Tapi terlepas daripada itu, terlepas dari kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka, Tuhan pingin kita untuk tetap taat sama mereka. Coba deh, G-Kids ingat, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus hidup sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menunjukkan sebuah teladan yang kita juga bisa sama-sama lihat ketika Ia taat kepada Bapa di sorga. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus selalu bilang bahwa Bapa di sorga yang mengutus aku, dan aku hanya mentaati dan mengikuti kehendak Bapakku.
melakukan apa yang Bapakku perintahkan kepadaku. Hingga akhir hidupnya, Tuhan Yesus tetap taat sama Bapa di sorga. Dan ketaatan Tuhan Yesus menghasilkan sebuah pengorbanan yang luar biasa buat Lause, buat Jikit semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Itu semua karena Tuhan Yesus taat sama Bapa di sorga. Nah, hari ini ketika firman Tuhan ngajarin kita untuk taat dan hormat kepada orang tua kita, gimana respon Jikit semua pagi hari ini? Pas banget hari ini adalah hari ayah, yaitu Father's Day. Langsung mau ajak kita sama-sama pagi hari ini untuk melihat kembali buat teman-teman Jikit yang di rumah yang mungkin kayaknya masih bergumul untuk nurut sama orang tua, untuk taat sama orang tua. Yuk kita taat dan melihat apa yang firman Tuhan hari ini ajarkan kepada kita. Maukah Jikit untuk belajar berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya aku bisa taat sama orang tuaku. Tuhan tolong supaya aku bisa mengasihi orang tuaku seperti Tuhan mengasihi aku. Langsung mau ajak Jikit pagi hari ini, yuk kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Dan setelah ini, Jikit boleh mungkin memeluk orang tua kalian, bilang, makasih mama papa, aku sayang mama, aku sayang papa. Karena inilah yang Tuhan juga kehendaki bagi kita. Tuhan ingin agar kita bisa belajar taat dan hormat kepada orang tua kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi teladan ketika ia juga taat kepada Bapa di sorga. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang Kau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap teladan yang Tuhan berikan juga. Ketika Tuhan ada dalam dunia ini, Tuhan tetap belajar untuk mentaati kehendak Bapa di sorga. Dan kami ingin belajar untuk taat kepada orang tua kami, untuk menghormati mereka, mengasihi mereka, sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kami demikian. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau berjanji akan memberikan kami sebuah kebahagiaan, sebuah umur yang panjang ketika kami menghormati orang tua kami. Kami tahu mungkin ini gak gampang, gak bisa yang sehari langsung taat, seminggu langsung taat. Mungkin proses itu akan berjalan lama. Tapi kami berdoa pagi hari ini supaya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Jikit, ayat hafalan di pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tetap semangat Jikit, tetap setia untuk mentaati firman Tuhan, dan jangan lupa untuk mengatakan kepada papa kalian, selamat hari ayah ya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Hai. Papi, aku punya pertanyaan buat Papi ya. Oke. Apa ya? Pa, apa momen paling bahagia Papa? Paling bahagia Papa waktu Papa punya Sherin, punya Kaylin.
Salah satu momen paling bahagia Papa yaitu waktu kita bisa mission trip bersama. Momen paling bahagia Papa tuh waktu Papa bisa berkumpul bersama saudara, bersama keluarga dan anak-anak semua. Susah gak ngedidik aku, Pak? Susah-susah gampang ya, soalnya kamu lama-lama kan tambah pintar. Jadi ya susah deh. Kadang-kadang susah kalau Sherinnya nggak nurut, Sherinnya bandel. Tapi kalau Sherinnya lagi baik, lagi gampang diajar, enggak. Tentu ada susahnya, tapi Sherry itu anak yang lembut hati, bisa dibentuk. Good boy. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Apa harapan Papa buat aku? Doa Papa apa buat aku? Papa pengen kamu dipakai lebih dari Papa. Pada zamannya nanti Sherry bisa jadi berkat. Kamu udah lihat apa yang Papa lakukan, pelayanan Papa, dan satu kali kamu bisa meneruskannya bahkan lebih besar daripada Papa. Ya. Harapan Papa, kamu bisa bertumbuh dalam Tuhan, dan doa Papa supaya kamu dan Justin juga bisa sama-sama bertumbuh dan kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam satu keluarga yang baik. Papa berharap supaya Sherin nanti gedenya jadi anak yang sayang sama Tuhan, mau melayani, supaya Sherin juga jadi anak yang berguna buat teman-teman dan keluarga. Satu kalimat yang mau Papa bilang buat aku. Satu kalimat aja ya. Sherin kan tahu kalau Tuhan sayang sama Sherin. Ya, jadi Sherin juga harus sayang sama Tuhan. Gimana caranya? Sherin bisa mengasihi keluarga, mengasihi Dede, mengasihi teman-teman, dan hormat sama guru. Ya. Oke. Papa sayang sama Michael, dan Papa sayang juga sama Justin. Papa bangga sama Sherry. Selamat hari raya, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sehat terus.